Kita ikuti berita. Pemirsa, tokoh dan umat Islam Kalimantan Barat mendatangi kantor DPRD Provinsi Kalbar untuk mendesak agar kasus dugaan aliran sesat dan penistaan agama diproses secara tuntas. Dalam rapat dengar pendapat di Komisi 1 DPRD Kalbar, para habaib, akademisi, hingga pelapor meminta kepastian hukum atas kasus yang dinilai telah meresahkan masyarakat dan menyentuh persoalan akidah Islam. Habib Hasan Rizal Al-Qadri menegaskan, pihaknya menemukan dugaan pelanggaran pasal 156 KUHP tentang penodaan agama. Bahkan disebut adanya pengakuan kesalahan dari pihak terlapor melalui video dan pernyataan tertulis. Bahwa Allah mintakan agar ini poin nomor 10. Sampai salawat Ibrahim itu diganti 2 kali dan sholat. Ketika memahami hadis dengan cara mengkonfirmasi langsung pada Nabi Muhammad SAW. Halaman 8. Ketika Sementara pelapor berharap Polda Kalbar membuka kembali kasus tersebut karena dinilai telah memiliki alat bukti yang cukup untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Perwakilan Polda Kalbar menyatakan aspirasi masyarakat telah diterima dan informasi resmi perkembangan kasus nantinya disampaikan melalui bidang humas. Tokoh umat Islam juga menegaskan, apabila penanganan kasus tidak berjalan secara adil dan transparan, persoalan ini siap dibawa hingga ke DPRD Pusat. DPRD Kalbar Ketua Komisi 1, menyatakan terbuka terhadap aspirasi masyarakat dan siap meneruskan rekomendasi apabila diperlukan. Kami akan terus melaporkan perkembangan kasus berita ini, hanya di channel ini. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Lintas Nasional iNews melaporkan. Ini menjadi kebanggaan bagi Nabi Muhammad SAW. Kelak kita ketika di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kita akan bersaksi semuanya. Kita akan menyampaikan kebenaran demi kebenaran, dan kebenaran ini seperti matahari. Walaupun tertutup sebentar oleh gerhana, maka matahari tersebut pasti akan sampai hari kiamat. Kebenaran tetap kebenaran, kebatilan tetap kebatilan. Walaupun dibungkus dengan apapun sekalipun, ya di dunia nggak terungkap, insya Allah di akhirat pasti akan diungkap. kalau memang cerita proses hukumnya berujung tidak ada suatu penyelesaian yang akhirnya semua kita sama kita akan baku hantam karena kesalahan persepsi dan pengambilan keputusan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesempatan. Wassalamualaikum. Tidak. Tadi Habib Rizal telah menyampaikan di dalam masalah hukum Islam sejak Imam Syafi'i membarang kitab tentang hukum fikih, maka itu berlaku di seluruh negara Islam, berlaku kepada umat Islam. Tapi sayangnya kita tidak pernah mengadopsi ini sebagai landasan hukum kita. Bukan berarti bahwa Polda Kalbar yang diwakilkan kepada Pak Wadir Ripum dan Sudi yang hadir beserta seluruh saudara-saudara perjuangan saya. Semoga kita semua diberikan Allah SWT istiqomah dalam perjuangan, kesehatan dan juga kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Pak hadirin sekalian, wabil khusus Bapak dan Ibu anggota DPR Provinsi Kalimantan Barat, saya di sini tidak akan berpanjang lebar karena paparan telah disampaikan. Turunnya bukan di Kuburaya, turunnya nanti di Syam. Ada yang mengatakan di Syria, ada yang mengatakan Damaskus. Nah, itu tempat turunnya Imam Mahdi dan belum waktunya. Ada masanya nanti. Terlalu cepat dan terlalu naib, terlalu bodoh si Mes yang mengatakan dirinya Imam Mahdi. Nah, untuk itu kami umat Islam Kalimantan Barat mendatangi DPRD Provinsi Kalbar atas undangan klarifikasi kita. Dan alhamdulillah tadi dari Dirkrim pun sudah mengakui kesalahan mereka. Nah, kami berharap ini kasus harus tetap lanjut, harus tetap diproses. Minimal bukan hanya taubat saja, bukan hanya permohonan maaf, tapi karena kesalahan yang sudah dibuatnya ini sangat fatal, kami minta untuk ditahan. Itu, terima kasih. Baik, kita mungkin ada harapan ke depan terkait kasus ini, seandainya kasus ini dibiarkan begitu saja. Kasus ini kalau dibiarkan, terus terang masyarakat dan umat Kalimantan Barat ini udah gerah nih selama ini nih. Cuman kami para tokoh menahan mereka. Ini negara hukum. Kami lebih mengedepankan masalah hukum. Kita nggak mau buat rusak Kalbar. Kita sayang karena yang
yang disesatkan ini umat keluarga saudara. PPNS nomor 1 tahun 65 dan pasal 300 KUHP yang baru. Tapi dalam hal ini teman-teman tadi dari Aliansi Umat Islam juga sudah menyampaikan perlu telah ulang terkait beberapa pasal, terutama di pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 PPNS nomor 1 2025 sehingga pihak kepolisian itu menganggap ini tidak memenuhi peristiwa pidana. Jadi kita perlu nanti akan berkonsultasi dengan pihak DPRD dan juga kemungkinan akan melanjutkan ke Komisi 3 DPR RI untuk meminta kepastian hukum. Demikian. Untuk hasil pengkajian hari ini seperti apa sih, Pak? Ya, untuk hasil pengkajian hari ini setidaknya kami sebagai perwakilan pihak pelapor dan saya sendiri sebagai saksi, pertama berterima kasih kepada DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang telah memberikan mediasi kepada kami, walaupun belum hasilnya ya masih belum bisa kita uraikan secara lengkap dan belum memberikan kepastian hukum lah kepada kami semua, terutama para pelapor dan juga Aliansi Umat Islam ya. Tapi kita masih berharap bahwa kita akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas dan kami berharap kepada pihak kepolisian itu untuk membuka kembali kasus ini karena dua alat bukti itu telah ditemukan dan kami agak sedikit kecewa karena penghentian kasus dengan alasan-alasan yang telah diungkapkan tadi itu sepertinya kurang kuat ya, karena seharusnya dua alat bukti yang diharapkan oleh pihak penyidik itu sudah kita serahkan semua sebagai bukti pendahuluan, tapi mereka menghentikan kasus ini. Harusnya dinaikkan saja ke tahap penyidikan, ini langsung dihentikan di penyelidikan. Ini yang jadi masalah kami sampai sekarang. Gitu. Pak, terkait pemberhentian penyidikan tadi, Pak, upaya apa sih untuk kedepannya, Pak, untuk upaya hukumnya, Pak? Ya tadi udah kita sampaikan, mungkin nanti pihak pelapor dari Pak Muhammad Abdul MT itu akan bersurat ke Komisi 3 DPR RI atau meminta rekomendasi dari Komisi 1 dan Komisi 5 DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk mengawal kasus ini. Namanya ya? Saya Muhammad Abdul, pelapor ke Polda Kalbar atas dugaan penistaan agama oleh Effendi Saad, ya, guru Tarekat Al-Mu'min. Nah, saya dosen di Politeknik, tapi saya juga Dewan Kehormatan Peradi, ya. Jadi alhamdulillah dengan TH saya ada 3 orang itu dan laporkan itu. Dan memang terkejut kita ada SP3 karena jelas Majelis Ulama mengatakan sesat dan menyesatkan. Nah, kemudian SP3-nya cacat hukum karena maladministrasi katanya ya, tapi saya mengatakan itu cacat hukum karena pasal yang dipakai salah, penipuan dan penggelapan. Kemudian namanya bukan saya pelapornya, Pariono. Nah itulah yang sekarang kita memberi masukan kepada Polda. Salah nih, kalian salah. Sehingga Polda akan melakukan perbaikan, gitu kan. Dan kalau memang ini apa kita musyawarahkan, kita juga minta rekomendasi kepada DPRD provinsi untuk rekomendasi ke Komisi 3 Jakarta DPR RI. Karena antara DPRD provinsi dengan Polda itu tidak ada, karena mereka kapital kan. Jadi anggarannya APBN. Nah, itu. Jadi tidak ada kekuatan ya. Nah ya, kembali lagi kepada tadi pasal yang ditentukan itu kan tidak sesuai itu ya. Nah, kemudian hasil dari pasal tersebut, hasil dari sini klarifikasi dari sini seperti apa yang disampaikan oleh Polda Kalbar? Ya, Polda mengakui minta maaf dia salah, ya. Mengakui dia minta maaf dia salah dan akan melakukan perbaikan dengan prosedur mereka akan lapor ke Wasidik, gitu ya. Ya kita tidak tahu apa yang terjadi, apakah ada penyidik yang kena sanksi dan sebagainya itu ya. Itu fatal, itu memang itu secara hukum salah itu. Ya, sementara terlapor itu udah euforia, udah foto di Facebook menang apa gitu gini, padahal SP3-nya salah gitu. Dia tidak meneliti itu.
Nah, kita bukan orang bodoh kan, begitu dapat kita pelajari gitu. Nah, ternyata apa yang dilakukan Polda ada kesalahan. Ya. Harapan ayah sendiri ya Harapan sebagai, saya dan harapan umat Islam, karena ini penistaan agama dan sangat-sangat luar biasa ini kejadian ini, ya benar saat harus ditetapkan sebagai tersangka. Itu harapan saya. Ya, Ini makasih ya. tambahin ya. Jadi nama hasil nama saya Habib Abdul Salam Al Hinduan. Habib Abdul Salam Al Hindun, Ketua Rabita DPW Rabita Alawiyah Kalimantan Barat. Dari hasil pembicaraan tadi bahwa secara jelas SP3 itu cacat hukum, bukan ditujukan yang melaporkan Pak Abdul tapi Pak Riono. Pasalnya juga salah. Oke. Sehingga tidak boleh mereka bergembira-gembira dengan keputusan itu. Yang kedua, dari masukan yang ada, ya, supaya tidak terlibat langsung dengan cerita kaitan dengan penyidik, kita minta kasus ini dinaikkan ke pengadilan. Biarlah pengadilan yang memutuskan. Yang ketiga, kalau memang hal ini juga tidak bisa, maka akan kita laporkan ke Komisi 3 DPR RI dengan segala konsekuensinya. Ya, karena kasus ini bukan hanya kasus yang terkait dengan masalah cabang-cabang ilmu, tapi masalah akidah. Dan yang kita menyesalkan kalau sudah ada dan tadi diakui oleh teman-teman penyidik Polda bahwa apa yang dilakukan oleh MES ini sesuai dengan keputusan MUI itu sesat dan menyesatkan. Tapi kenapa ini tidak bisa diputuskan? Ya, bicaranya secara akliah, akal-akal, atau bicara kepentingan lain. Nah, ini yang kita perjuangkan dalam hal ini dengan proses-proses yang tadi itu ada. Jadi seolah-olah ini hukum Islam, ketentuan agama Islam itu tak berlaku nih dengan kaitan keputusan SP3 ini gitu loh. Apalagi hanya sekedar mendengar pendapat pakar hukum pidana misalkan dari Untan ataupun dari Jogja. Kita sudah menghadirkan hukum pidana pada waktu di Polda gelar kedua dan mengakui bahwa untuk kasus MES dinaikkan sebagai penistaan agama sesuai dengan pasal 156A itu memenuhi syarat. Demikian sekedar tambahan penjelasan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. oleh DPRD akan kami akomodir semua. Nah, sementara itu dari kami. Ini Pak, satu lagi Pak. Nah, ini kan ada pasal yang memang tidak sesuai dari laporan yang memang untuk menuju ke penistaan tersebut Pak. Nah, itu kan dihentikan Pak. Nah, tanggapan Bapak sendiri dari Polda Kalbar seperti apa sih Pak? Saya mohon maaf belum bisa memberikan statement itu karena ada bidang humas yang akan memberikan nanti kalau memang bisa gitu, karena kami satu pintu ini mohon maaf sekali. Baik. Ya, mohon maaf sekali. Nama lengkap Pak? Kompol Leli Suherdi. Makasih ya Pak. Terima kasih. Sudah berdiskusi dan mereka meminta kepada DPRD kalau memang ini tidak bisa dibicarakan sesuai dengan mekanisme dan harapan mereka, tentunya mereka akan meminta untuk DPRD memberikan rekomendasi kepada Komisi 3 DPR RI. Dan bagi kami itu welcome gitu kan, it's okay, nggak masalah gitu. Silakan mereka membuat surat ke DPD, tapi benar menentukannya bukan finalnya di komisi gitu. Kami ini adalah politik kolegial, nanti akan kami sampaikan dengan pimpinan DPRD juga nanti. Ada yang mau tanya? Kasih ya Pak. Jadi menjelaskan 2 kali. Pak, izin Pak, namanya Pak. Saya. Kita ikuti berita.